Raja Tentara Bayaran. Bab 3. Ternyata Shen Lian terbang langsung ke dada Ma An, langsung memperlakukannya sebagai bola meriam manusia, dan mengenai pengawal yang berjalan ke arah tersebut. Pengawal yang berjalan perlahan tidak punya waktu untuk bereaksi. Bagaimana dia bisa berharap Shen Lian akan melakukan ini padanya? Apa yang membuatnya panik bukan hanya karena dia tidak mengeluarkan senjatanya, tetapi juga Ma An dipukul dengan keras oleh Shen Lian yang mendorongnya. Tepat pada waktunya, memanfaatkan kesempatan ketika mereka berdua jatuh ke tanah, Shen Lian bangkit lagi dan dengan cepat mendekati pengawal itu. Dia menjatuhkannya 3 kali sebelum dia bisa berdiri, lalu menyita pistolnya, dan kemudian mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Saat ini, Ma An pingsan. Shen Lian tidak peduli bahwa Ma An tidak bisa berkata-kata saat ini, dan dengan mudah membawanya ke Shen Xiaoyu, dan membuatnya berlutut di tanah dengan sedikit tekanan di tangannya. Ma An, cepatlah dan minta maaf kepada adikku. Mengetahui bahwa sumber dukungan terakhirnya telah dihilangkan oleh Shen Lian, Ma An tidak lagi memiliki kesombongan seperti awalnya, dan dia hanya bisa melihatnya berbicara dengan tidak jelas. Shen Xiaoyu dan Shen Tianan meminta maaf. Melihat Ma An begitu patuh, Shen Lian tersenyum. Pada saat ini, anak buah Ma An juga bangkit dari tanah satu demi satu. Melihat tuan mudanya berlutut di depan orang lain untuk meminta maaf, mereka semua menoleh. Berpura-pura tidak melihatnya. Faktanya, mereka tidak punya pilihan. Sebagai pengawal, dengan gaji orang lain, mereka tentu saja harus melakukan sesuatu untuk bosnya. Namun dalam situasi ini, bahkan kapten pengawal Li Hu pun terjerumus ke dalam masalah, jadi mereka tidak berani berbuat macam-macam dengan Shen Lian. Bagaimanapun, kami di sini untuk menghasilkan uang, tidak ada yang mau mengambil risiko hidup mereka. Bagus sekali. Karena kamu sangat patuh, aku hanya akan melumpuhkan salah satu lenganmu hari ini. Shen Lian, yang telah memperhatikan ekspresi saudara perempuannya, sudah bisa melihat sedikit rasa tak tertahankan dari ekspresinya, mengetahui bahwa si kecil gadis itu begitu tidak tahan lagi, jadi Shen Lian mengubah ide awalnya untuk mematahkan anggota tubuh Ma An. Bagaimanapun, Shen Lian tidak ingin meninggalkan kesan kejam di benak saudara perempuannya yang dia miliki. Tidak terlihat selama bertahun-tahun. Untuk mengekspresikan kebaikannya, Shen Lian dengan paksa mengampuni kedua tangan dan satu kaki Ma An. Saudaraku, aku sudah berlutut dan meminta maaf, mengapa kamu mencoba menghancurkanku? Pada saat ini, pandangan Ma An terhadap Shen Lian telah benar-benar berubah sial. Tidak ada belas kasihan sama sekali. Sekarang dia telah berlutut untuk meminta maaf, dan dia ingin menghancurkan lengannya. Shen Lian memandang Ma An yang memohon belas kasihan dan tertawa, haha, kamu sudah menghasilkan uang. Awalnya aku ingin melumpuhkan semua anggota tubuhmu, tapi sekarang kamu hanya punya satu tangan. Di mana kamu bisa menemukan barang bagus seperti itu? Shen Lian bertepuk tangan. Dia menepuk Ma An yang tercengang dan dengan jelas menunjukkan bahwa dia telah menunjukkan belas kasihan. Melihat ekspresi serius Shen Lian, Ma An merasakan hawa dingin di bagian bawah tubuhnya, dia buru-buru menunduk, lalu air mata mengalir. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Ma An dia merasakan perasaan takut untuk buang air kecil. Merasakan penampilan buruk Ma An, seorang pengecut, Shen Lian langsung terlihat jijik. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meluruskan salah satu lengan Ma An. Sekarang dia hanya ingin membuang sampah ini dengan cepat. Sangat mudah untuk mendapatkan kepercayaan dari saudara perempuannya Shen Xiaoyu, dan setidaknya dia dapat membuktikan bahwa dia tidak satu kelompok dengan mereka. Nak. Tepat ketika Shen Lian hendak mengambil tindakan, Shen Tianan, yang selalu tampak kusam, tiba-tiba memiliki kilatan cahaya di matanya dan berbicara dengan tidak jelas. Pada saat yang sama, Shen Lian juga terkejut, dan segera menghentikan apa yang dia lakukan dan menatap ayahnya yang dulu. Ayah, apakah kamu memikirkanku? Ini aku, Shen Lian berkata dengan penuh semangat. Lian, bahkan. Sayangnya, Shen Tianan, yang baru saja mendapat ide, tidak memberikan respon yang diinginkan Shen Lian. Matanya masih kusam dan dia bergumam tidak jelas. Terlepas dari apakah kamu adalah kakak tertuaku atau bukan, kamu harus berbelas kasihan dan membiarkan dia pergi. Shen Xiaoyu juga terkejut dengan reaksi ayahnya. Terkejut, Shen Xiaoyu juga berubah pikiran. Dia memandang Shen Lian dan berkata Xiaoyu tidak yakin. Mendengar Shen Xiaoyu berbicara dengannya, Shen Lian segera memasang senyuman yang menurutnya tidak berbahaya dan berkata, oke, adikku sudah bicara, aku akan melepaskannya hari ini. Menurut pendapatnya, ini benar-benar agak canggung. Dia jelas merupakan penjahat terhebat yang menakut-nakuti orang jahat,
dan akan memotong tangan dan kakinya ketika dia membuka mulutnya. Siapapun akan menganggap itu bertentangan dengan keinginannya. Apakah kamu mendengar bahwa adikku baik hati dan memintaku untuk melepaskanmu? Mengapa kamu tidak segera bersujud 3 kali untuk mengungkapkan rasa terima kasihmu? Setelah berbicara dengan adiknya dengan ramah, Shen Lian menepuk-nepuk Ma An kepala dan memesan lagi. Setelah membujuk, Shen Xiaoyu tidak berkata apa-apa lagi, mendukung ayahnya dan berbalik untuk naik ke atas. Shen Lian mengikutinya tanpa terburu-buru, meninggalkan Ma An ke samping. Shen Lian memainkan pistol dengan fleksibel di tangannya, menatap Li Hu, yang baru saja bangkit dari tanah, dan bertanya, apakah menurutmu pecundang itu berani merepotkan adikku lagi? Mungkin. Aku tidak berani lagi. Selama kamu tidak mati, kurasa dia akan bersembunyi dari adikmu ketika dia melihat adikmu di kehidupan ini. Oleh Shen Lian, Li Hu menghela nafas dan berkata, apa yang dia katakan? Sebenarnya, itu semua benar. Selama kamu membuatnya takut akan hal ini, dia akan benar-benar dapat mengingatnya. Jika Shen Lian baik-baik saja dan menindas Ma An, dia mungkin terpaksa mendapatkan kembali keberaniannya. Jika tidak, Ma An tidak akan pernah ingin melihat siapapun hadir lagi hari ini dalam hidupnya, termasuk Li Hu sendiri. Apakah layak menjadi pengawal bagi orang seperti ini setelah kamu melatih keterampilanmu? Shen Lian mengangguk, melemparkan pistol ke Li Hu setelah mengucapkan beberapa patah kata, dan kemudian berjalan kembali ke koridor dari rumahnya. Apakah kamu tidak takut jika mengembalikan pistol itu kepadaku? Li Hu bertanya dengan wajah gelisah sambil melihat senjata api di tangannya. Cobalah. Baru setelah Shen Lian mengatakan ini, Li Hu tanpa sadar memeriksa pistolnya. Benar saja, pin tembaknya hilang. Melihat sosok Shen Lian yang pergi, ekspresi Li Hu menjadi sangat serius. Li Hu sebenarnya baru saja mendengarnya. Pria ini yang mengaku sebagai putra Shen Tianan tahu bahwa jika masalah ini benar, apa yang akan terjadi pada pasangan itu. Bencana bagi bosnya. Dia harus kembali dan memberitahu atasannya tentang masalah ini. Bab 4. Setelah menyelesaikan urusan Ma An, Shen Lian akhirnya memasuki rumahnya sesuai keinginannya. Itu juga merupakan lingkungan yang aneh, tapi Shen Lian menyukainya sama seperti dia menyukainya. Kamu bilang kamu adalah Shen Lian, apakah kamu punya bukti? Shen Xiaoyu baru saja melihat kemampuan Shen Lian, dan tahu bahwa jika dia memiliki niat jahat, dia tidak akan punya ruang untuk melawan, jadi dia melepaskannya begitu saja dan menetap. Ayah tuanya mulai berbicara dengan Shen Lian. Baiklah, biarkan aku memikirkannya. Shen Lian memutar otak untuk mengingat, iya, kamu tahu ada pohon besar di depan rumah lama kita, kan? Shen Lian berkata dengan penuh semangat. Saya tahu, banyak orang mengetahui hal ini. Menurut Anda ini tidak membuktikan bahwa Anda adalah kakak tertua saya, bukan? Tidak, saya ingat kami berdua mengubur inti buah persik di bawah pohon besar itu bersama-sama, dan kami juga mengatakan bahwa masalah ini harus dirahasiakan. Shen Lian menunjuk ke arah Shen Xiaoyu dan berkata, karena sudah lama sekali, Shen Lian tidak dapat lagi mengingat mengapa masalah ini harus dirahasiakan, tetapi dia ingat bahwa inilah yang dia katakan pada saat itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Shen Lian, Shen Xiaoyu menutup mulutnya dengan tangannya karena terkejut. Masalah ini sebenarnya kabur dalam ingatannya, tetapi setelah Shen Lian menyebutkannya, dia benar-benar mengingatnya. Apakah kamu benar-benar kakak laki-laki tertua? Shen Xiaoyu sedikit bersemangat. Selama lebih dari 10 tahun, seluruh keluarga Shen mengira Shen Lian telah meninggal, dan hal-hal tentang kakak tertuanya telah menjadi topik tabu di hati seluruh keluarga. Untuk melupakannya, semua orang diam-diam menghindari topik apapun kakak laki-laki tertuanya. Hari ini Shen Xiaoyu tiba-tiba mengetahui bahwa kakak laki-laki tertuanya mungkin belum meninggal, dan Anda dapat membayangkan bagaimana perasaannya di dalam hatinya. Tentu saja, Xiaoyu, aku diculik tahun itu dan jatuh dari tebing saat aku melarikan diri. Melihat Shen Xiaoyu perlahan-lahan percaya pada dirinya sendiri, Shen Lian mulai bercerita tentang pengalamannya selama bertahun-tahun. Kehidupan seorang tentara bayaran terlalu berdarah. Shen Lian hanya mengatakan bahwa dia telah menjalani kehidupan mengembara dan bekerja, dan dengan sengaja menyembunyikan bagian ini. Setelah mendengar Shen Lian selesai berbicara tentang pengalamannya selama bertahun-tahun, Shen Xiaoyu menatap kakak laki-laki tertuanya dengan ekspresi tertekan di wajahnya, matanya merah dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama mengembara ke luar negeri selama bertahun-tahun jelas bukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Setelah berbicara tentang dirinya sendiri, Shen Lian bertanya tentang hal-hal di rumah.
Baru kemudian dia mengetahui bahwa ayahnya telah merenungi dirinya setelah dia diculik dan menghilang dari rumah tua, semuanya telah dijual, dan rumah yang kami tinggali sekarang adalah satu-satunya properti yang tersisa dari seluruh keluarga Sen. Ibu saya juga meninggal 3 tahun lalu karena penyakit yang disebabkan oleh kehilangan putranya. Setelah itu, ayah saya menjadi bingung. Mendengar bahwa keluarganya sangat terpengaruh olehnya, dan bahkan ibunya telah meninggal dunia, Sen Lian merasa semakin tidak bahagia. Dia ingin bertanya lebih banyak tentang ibunya, tetapi ketika dia melihat ekspresi sedih Xiao Yu, Sen Lian segera berubah pikiran. Tidak, di rumah seperti ini. Aku baru saja melihatmu mengendarai Mercedes-Benz. Harga mobil itu lebih dari 1 juta, kan? Menelan air mata ke perutnya, Sen Lian dengan paksa membawa topik itu ke mobil Sen Xiao Yu di mobil. Hei, keluarga kami dulu miskin, tapi sekarang berbeda. Adikmu dan aku berhasil memulai bisnis, dan sekarang dia adalah wanita kecil yang kaya. Ketika Sen Lian bertanya, Sen Xiao Yu menyeka air matanya dan berkata dengan paksa senyum. Sungguh menakjubkan. Xiao Yu jauh lebih baik daripada kakak laki-laki tidak berguna sepertiku ini. Mendengar bahwa Sen Xiao Yu baik-baik saja sekarang, Sen Lian merasa jauh lebih baik. Kemudian dia memikirkan adik perempuannya Sen Xiaoqing, dan Sen Lian bertanya lagi. Dari mulut Sen Xiao Yu, Sen Lian mengetahui bahwa Sen Xiaoqing sedang belajar di perguruan tinggi dan akan lulus dalam 2 tahun. Kedua saudara laki-laki dan perempuan itu mengobrol lama sebelum mengakhiri pembicaraan di perusahaan dan meninggalkan rumah. Di masa lalu, Sen Xiao Yu harus membawa ayahnya bersamanya bahkan ketika dia pergi bekerja di perusahaan untuk merawatnya. Ketika dia memulai bisnisnya sendiri, justru karena kesalehan Sen Xiao Yu dia menggerakkan banyak orang dan membiarkan Sen Xiao Yu mencapai apa yang telah dia capai hari ini. Sekarang kakak laki-laki tertuanya telah kembali, Sen Xiao Yu akhirnya bisa menarik napas. Ketika Sen Lian mengirim saudara perempuannya keluar, Sen Xiao Yu berkata ada sesuatu di kepalanya, jadi dia membantu melepasnya. Sen Lian tersenyum dan tidak berkata apa-apa, membiarkan saudara perempuannya bergerak di atas kepalanya. Faktanya, Sen Lian tahu di dalam hatinya bahwa Sen Xiao Yu menginginkan sehelai rambutnya sendiri. Dia pasti membuat alasan dengan mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi di perusahaan identitas aslinya. Pendekatan Sen Xiao Yu tidak membuat Sen Lian merasa tidak bahagia. Sebaliknya, Sen Lian sangat mengaguminya. Seperti kata pepatah, Anda tidak boleh memiliki niat untuk menyakiti orang lain, dan Anda harus memiliki niat untuk melindungi orang lain. Wanita yang lemah bisa mendapat pengaruh di masyarakat. Mengenai nilai, jika Anda tidak berpikir sedikit pun, pasti ada yang salah. Setelah Sen Xiao Yu pergi, Sen Lian berbicara banyak dengan Sen Tianan, tapi sayangnya dia masih tidak bereaksi sama sekali. Bahkan kata-kata yang baru saja dia ucapkan di koridor, yang membuat Sen Lian merasa sangat tidak nyaman. Tidak ada yang terjadi di dunia ini. Tidak peduli seberapa kuat Sen Lian sekarang, dia tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi. Setelah duduk bersama Sen Tianan di rumah hingga sore hari, Sen Lian mengajak lelaki tua itu jalan-jalan. Inilah yang dikatakan Sen Xiao Yu kepadanya sebelum dia pergi. Meskipun Sen Tianan telah kehilangan kejayaannya, dia masih bisa menemaninya seumur hidupnya. Sen Lian masih sangat bersemangat dengan ayahnya yang berjalan. Begitu dia berjalan ke alun-alun komunitas, Sen Lian bertemu dengan penjaga keamanan tua yang telah membimbingnya sebelumnya. Ketika dia melihat Sen Lian mengajak Sen Tianan jalan-jalan, dia memuji Sen Lian sebagai anak yang baik dan berjalan berkeliling untuk sementara waktu. Sen Lian kemudian membawa pulang ayahnya. Tidak lama setelah kembali ke rumah, Sen Xiao Yu kembali. Muncul di depan Sen Lian bersamanya adalah seorang gadis langsing yang terlihat agak mirip dengan Sen Xiao Yu, dan bahkan lebih tampan. Tak perlu dikatakan lagi, ini pasti adik perempuannya Sen Xiaoqing. Sen Lian memeluk Sen Xiaoqing dengan gembira dan saling mengenali. Melihat ekspresi Sen Xiao Yu, Sen Lian tahu bahwa dia sekarang telah sepenuhnya mengkonfirmasi identitasnya. Hasilnya sudah keluar. Kedua saudara laki-laki dan perempuan itu melihat bahwa penghalang tersembunyi telah dihilangkan, dan Sen Xiao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Sen Lian. Kedua saudara perempuan itu membeli banyak anggur dan makanan dalam perjalanan pulang, mengatakan mereka ingin merayakan reuni keluarga. Segera, ketiga saudara laki-laki dan perempuan itu mengemas makanan dan anggur, dan membantu Sen Tianan keluar ruangan dan duduk di meja. Tepat ketika Sen Lian ingin berbicara terlebih dahulu, Tuan Sen benar-benar berbicara. Nak, aku telah sangat menderita untukmu selama bertahun-tahun. Bersambung.